pendidikan Ella kimia semua ya? Iya. S1, S2, Dari S3? D3. Oh, dari D3 Iya. bahkan ya? Iya, D3, S1, S2, S2, S3. semuanya kimia? Betul, Bang Andi. Nah, apa manfaat ilmu yang Ella pelajarin dari waktu ke waktu ini bagi kegiatan bisnis gula semut atau nira ini tadi, gula kelapa ini? Sangat berpengaruh ya. Jadi orang bilang kimia itu adalah arsitek molekul. Jadi produk yang bagaimana awalnya itu dari kimia gitu, dari struktur dan lain sebagainya, dari atom gitu. Jadi ketika buyer pengen kekeringan yang segini gitu kan, saya bisa. Kemudian ada permintaan ke negara A, B, C, D yang berbeda-beda. Nah itu saya bisa menuruti permintaan. Kemudian yang kedua, ini sangat berpengaruh pada brand, Bang Andi. Jadi kita branding internasionalnya Golden Nira. Nah itu udah dijual di Malaysia sama Thailand. Brandnya Golden Nira juga. Oke, kalau dalam negeri? Golden Nira juga. Oh, oke. Nah soal digitalisasi ini bagaimana? Digitalisasi memang kita juga merekrut anak-anak muda juga yang pintar programmer, kita suruh bikin website dan lain sebagainya. Kemudian yang pintar konten, sosmed. Nah itu kita rekrut juga, Bang Andi. Bahkan kita sama suami itu kita ada yang namanya Wangon. Kita bikinin cafe juga. Nah di situ anak-anak muda yang suka konten, edit dan lain sebagainya kita fasilitasin di juga. Di situ Wangon. Iya, Wangon. Oke. Wangon Cafe. Menarik ini, Ella, karena aku sering ngobrol sama Menteri Koperasi ya, Pak Ferry Juliantono. Nah, Pak Ferry ini selalu ingin agar koperasi ini bukan dalam perspektif masa lalu, di mana tadi aku bilang pengurusnya ini sudah kurang bersemangat lagi. Nah, dia ingin mentransformasi dalam bentuk koperasi Desa Merah Putih ini ke anak-anak muda. Nah, nanti aku mau undang supaya bisa dia juga tanya-tanya ya. Iya, boleh. Oke, kalau gitu kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Ferry. Pak Ferry ini ketua koperasi yang luar biasa, sehat selalu. Ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Iya. Jadi Pak Ferry ini selain Menteri Koperasi, pembentuk Koperasi Desa Merah Putih. Berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2025, jadi Presiden mengkoordinasikan dalam Inpres itu 18 kementerian lembaga plus dengan seluruh daerah, artinya provinsi, kabupaten, kota, dan kemudian ada Kepres nomornya juga sama, nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan satuan tugas percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Nah, di situ ada Ketua Satgasnya Pak Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan, Menteri Kelautan, Menteri Dalam Negeri, kemudian tugasnya memang mengkoordinasikan 18 kementerian lembaga. Jadi mungkin ini baru kejadian pertama kali juga ada Inpres dan Kepres yang sifatnya mengkoordinasikan kementerian lembaga plus dengan daerah, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai desa. Jadi memang Presiden ingin mengembalikan lagi sebenarnya koperasi ini ngejar ketinggalan dari badan usaha milik swasta maupun BUMN. Kan ketinggalannya dari aset, dari volume usaha kegiatan, terus kemudian dari partisipasi masyarakat untuk jadi anggota koperasi kan relatif rendah gitu. Jauh ketinggalan belakangan ini dibandingkan dengan badan usaha milik negara dan swasta, badan usaha swasta. Nah, ini nanti akan itu saya elaborasi nih. Bentuk 80.000 koperasi di 80.000 desa. Jadi maknanya Presiden ingin koperasi ngejar dari sisi aset, volume usaha kegiatan plus dengan partisipasi masyarakat untuk jadi anggota koperasi dalam waktu yang relatif cepat. Kemudian ada akselerasinya nanti yang akan berdampak terhadap 80.000 desa, hampir mewakili hampir setiap desa di seluruh Indonesia, termasuk kelurahannya. Iya, jadi desa dan kelurahan. Alhamdulillah, Mas Andi, ini Inpresnya keluar akhir Maret kemarin, diresmikan oleh Pak Presiden di Klaten. Itu resmi terbentuk 81.000 malah
koperasi desa Kelurahan Merah Putih terbentuk di seluruh Indonesia. Kegiatan koperasi desa ini yang pertama adalah untuk melakukan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan. Kedua, juga bisa membuka usaha kegiatan toko, kemudian apotek desa, klinik desa, kemudian pergudangan dan logistik. Plus dengan kegiatan koperasi yang disesuaikan dengan potensi usaha atau kebutuhan yang ada di masyarakat desa itu sendiri. Sekarang harus didetailkan lagi nih sekarang. Jadi ada beberapa peraturan-peraturan menteri, juklak, juknis yang harus direlaksasi menyesuaikan dengan kepentingan pembentukan koperasi desa. Contohnya ada keputusan Menteri Keuangan yang kemudian sekarang koperasi desa boleh mengajukan pinjaman yang disediakan oleh bank himbara, artinya BNI, BRI, BSI, BTN, Bank Mandiri, itu plafonnya dikasih setiap koperasi desa itu 3 miliar. Nah, kemudian dikasih masa tenor untuk pinjaman modal kerjanya 6 tahun, kemudian untuk investasi 10 tahun, kemudian ada grace period 6-8 bulan yang nanti mudah-mudahan itu bisa meringankan koperasi-koperasi desa kelurahan ini untuk melakukan aktivitasnya. Jadi memang kerja berat dan sangat detail. Jadi tahap operasional ini memang sudah sangat kualitatif nih. Dan tapi menariknya juga meskipun ini diinisiasi oleh Presiden, didukung oleh instrumen Inpres, Kepres dan kebijakan dari kementerian-kementerian dan lembaga, tetapi proses pembentukan koperasi desa kelurahan ini adalah tetap menggunakan prinsip-prinsip perkoperasian, Mas Andi. Jadi tetap bottom up juga karena melalui musyawarah desa dan kelurahan untuk memilih pengawas, pengurus dan lain sebagainya. Jadi ini hybrid lah bahasa sekarangnya. Jadi kombinasi top down dengan bottom up-nya. Nah, tahap operasional ini memang kita rencananya tadi juga ada rapat di kantor Satgas, di kantor Menko Pangan. Kemudian kita udah mulai lagi untuk mentargetkan setelah pembentukan koperasi desa kelurahan ini, selanjutnya sekitar 10-15 ribu koperasi desa ini udah siap beroperasi. Nah, artinya yang udah jadi siap pertanyaan sekarang memang kan di masyarakat ya, nanti banyak pertanyaan. Banyak. Tapi salah satu memang adalah kemampuan penyediaan sumber daya manusia.